Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardila Nurwahida dengan NIM akhir 055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan dan pengolahan database menggunakan SQL. Tugas ini bertujuan untuk memahami cara membuat database, membuat tabel, memasukkan data, menampilkan data menggunakan join, serta menggunakan fungsi agregat untuk mengolah data dalam database. Nah, di sini kita jalankan dulu database-nya agar database-nya itu bisa dipakai. Pada soal A dibuat dua tabel, yaitu tabel siswa dan tabel nilai. Tabel siswa digunakan untuk menyimpan data identitas siswa yang terdiri dari ID siswa dan nama siswa. Kolom ID siswa dijadikan sebagai primary key agar setiap siswa memiliki ID yang unik dan tidak sama satu sama lain. Selanjutnya, dibuat tabel nilai yang berfungsi untuk menyimpan data nilai siswa. Tabel ini terdiri dari kolom ID nilai, ID siswa, mata pelajaran, dan nilai. Kolom ID siswa pada tabel nilai digunakan sebagai penghubung dengan tabel siswa. Lalu di sini kita run tabelnya, di sini run tabel siswa, lalu run juga tabel nilainya. Nah, sudah. Setelah tabel selesai dibuat, data dimasukkan menggunakan perintah insert into. Pada tabel siswa dimasukkan 3 data siswa, yaitu Ani, Budi, dan Citra. Sedangkan pada tabel nilai dimasukkan data nilai mata pelajaran matematika milik Ani dan Budi. Setelah itu, kita jalankan keduanya agar datanya itu masuk ke tabel siswa dan tabel nilai. Ini sudah. Kemudian di sini dilakukan proses penggabungan data menggunakan inner join. Query ini digunakan untuk menampilkan data siswa yang memiliki data nilai pada tabel nilai. Karena hanya Ani dan Budi yang memiliki nilai, maka hanya kedua siswa tersebut yang muncul pada hasil query. Lalu di sini kita run. Nah, yang muncul hanya Ani dan Budi karena hanya Ani dan Budi yang memiliki nilai. Selain itu, digunakan juga left join untuk menampilkan seluruh data siswa, baik yang memiliki nilai maupun yang belum memiliki nilai. Pada hasil query, data Citra tetap ditampilkan meskipun tidak memiliki nilai, sehingga kolom mata pelajaran dan nilai akan bernilai 0. Nah, ketika dijalankan, Citra itu nilainya 0 karena hanya Citra yang tidak memiliki nilai. Ani dan Budi memiliki nilai. Nah, di sini kita close. Oke, selesai. Sini kita ganti soal B. Pada soal B dibuat tabel produk yang digunakan untuk menyimpan data barang. Tabel ini memiliki kolom ID produk, nama produk, harga, stok, dan kategori. Nah, di sini kita run dulu tabel produknya. Setelah itu kita memasukkan data alat tulis seperti pensil, pulpen, buku tulis, penghapus, sama lem kertas. Lalu jalankan juga untuk memasukkan data tersebut ke tabel produk yang kita buat tadi. Pada soal B nomor 2 digunakan fungsi count untuk menghitung jumlah seluruh data produk yang terdapat pada tabel produk. Query select count as jumlah produk dari tabel produk akan menampilkan total semua produk yang telah dimasukkan ke dalam tabel. Nah, di sini kita run. Hasilnya adalah 5 karena berdasarkan data yang ada, hasilnya adalah 5 karena terdapat 5 produk alat tulis yang tersimpan di dalam tabel tadi.
Nah, di soal nomor 3 kita menggunakan maksimum harga as harga termahal dari tabel produk. Di sini untuk mengecek harga termahal dari tabel produk tadi. Setelah dicek, yang termahal tadi adalah buku tulis dengan harga 5.000. Jadi, ketika dia run, dia akan menampilkan produk dengan harga termahal, yaitu buku tulis dengan harga 5.000. Di sini kita langsung close aja dan langsung ke nomor 4. Di sini nomor 4 kita menggunakan select minimal harga as harga termurah dari tabel produk. Kita menggunakan minimal karena kita akan menghitung harga terkecil dari tabel produk tadi. Ketika dilihat, data yang paling murah adalah penghapus, yaitu dengan harga 1.500. Nah, ketika di run di sini dia akan menampilkan data dengan harga termurah yaitu 1.500 dengan nama penghapus. Di situ terus kita close. Lanjut ke nomor 5. Di sini nomor 5 menggunakan average harga rata-rata harga. Di sini average digunakan untuk menghitung rata-rata harga. Average ini akan menjumlahkan semua harga produk lalu membaginya dengan jumlah produk yang ada. Hasil dari query ini menunjukkan nilai rata-rata harga dari seluruh barang pada tabel produk. Coba di sini kita run. Nah, hasil rata-rata dari seluruh barang pada tabel produk itu yaitu berapa ini? 2.800 sekian lah. Lalu di sini kita close aja dan lanjut ke soal nomor 6. Di sini nomor 6 menggunakan fungsi sum stok untuk menghitung total seluruh stok barang yang tersedia. Query select sum stok as total stok dari tabel produk akan menjumlahkan semua data pada kolom stok berdasarkan data yang ada. Nah, lalu di sini kita run. Berdasarkan data yang ada, total seluruh stok pada tabel produk adalah 170 barang. Nah, demikian penjelasan mengenai pembuatan dan pengolahan database menggunakan SQL dari saya. Dari tugas ini dapat dipahami cara membuat database, membuat tabel, memasukkan data, menggunakan join untuk menghubungkan tabel, serta menggunakan fungsi agregat seperti count, max, min, average, dan sum untuk mengolah data. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.